Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Kita baca bersama tepatnya hadis yang ke-115. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ala al-mimbar wa jalasna hawlahu faqala inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha, muttafaqun alaih. Artinya dari Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ardah berkata, Rasulullah SAW duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekitarnya. Maka beliau bersabda, sesungguhnya di antara perkara yang aku khawatirkan atas kalian setelahku adalah dibukakan kepadamu kesenangan dunia dan perhiasannya, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Sampailah kita malam ini pada hadis yang ke-115 daripada kitab Kutubul Falihin, hadis-hadis bagian akhir. Fa insyaallah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Malam Selasa depan hadis yang terakhir dari kitab ini. Hadis dari Imam Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasul yang terkenal. Mungkin sudah beberapa kali kita dengar tentang biografi beliau, tapi sedikit untuk mengulangi pengetahuan kita tentang beliau. Abu Sa'id Al-Khudri atau Abi Sa'id Al-Khudri ini sahabat Rasul yang hidup di zaman Nabi masih kecil. Namanya Sa'ad. Tapi cerdas. Beliau ketika hidup mendengar hadis dari Rasul dan meriwayatkannya kurang lebih 1170 hadisnya Rasulullah SAW. Di antaranya hadis yang akan kita bahas. Meninggal dunia tahun 74 Hijriah. Makamnya, kuburannya ada di Baqi di Madinatul Munawwarah, berdekatan dengan makam keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Sa'id Al-Khudri ini terkenal karena bapaknya beliau orang terkenal, namanya Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ini setia dengan Rasul. Demikian juga putranya. Cuman saat itu Abu Sa'id Al-Khudri yang dikenal dengan nama Sa'ad tidak bisa selalu dekat dengan Rasul karena masih kecil. Sampai ketika perang Uhud, Abu Sa'id Al-Khudri yang masih kecil saat itu meminta izin ikut perang sama Nabi, ditolak. Bukan karena apa, tapi karena masih kecil. Tapi saat itu ikut di dalam perang Uhud ayahnya yang bernama Malik bin Sinan, seorang sahabat yang kumpul dengan Nabi, yang haus akan berkah dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seandainya orang sekarang masih mempertanyakan berkah, apa itu berkah? Hadir maulid berkah, cium tangan orang alim cari berkah, kumpul dengan orang soleh cari berkah. Apa itu berkah? Berkah itu sudah ada sejak 1400 tahun dahulu, sudah makmur di mana-mana di zaman baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan berkah itu jauh sebelum adanya baginda Rasul di alam dunia ini. Secara wujud zahirnya, bahkan dari zaman Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun, yang sisirnya, yang kaosnya, yang sendalnya ditaruh di tabut, dibawa sama malaikat, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala,
Bahkan setiap tabut tersebut yang berisikan sisir, sendal, di dalam peti tersebut dibuka, maka pemiliknya dan kaumnya mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah, perkakas, perabotan, barang antik dari para anbiya wal mursalin. Demikian juga para sahabat, di antaranya Malik bin Sinan, ayahnya Abi Sa'id Al-Khudri. Ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipukul mundur oleh musuh, lalu wajahnya Nabi terkena manjamik seperti ketapil, berdarah wajahnya Rasul. Lalu bercampurlah antara darah itu dengan debu yang bertaburan di medan pertempuran Uhud, sehingga mukanya Nabi berlumuran debu dan darah. Maka datanglah Malik bin Sinan, minta izin, ya Rasul, apakah saya diperkenankan bukan saja melindungi engkau, tapi diizinkankah saya ini ingin membersihkan wajahmu? Nabi mempersilahkan. Mungkin Nabi beranggapan akan dibersihkan dengan kain atau selampe atau apalah. Tapi ternyata dia mendekat kepada Nabi, dijilati wajahnya Rasulullah SAW. Sampai bersih dari debu dan darah. Nabi pun kaget. Langsung memerintahkan, mujjahu ya Malik. Hei Malik, jangan ditelan, muntahkan. Itu darah, debu, kotor. Qala la ya Rasul. Tidak bakal saya muntahkan ya Rasul. Saya berharap dapat berkah dari engkau ya Rasulullah. Kembali kita ke hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang bernama Sa'id. Semoga Allah meridhoinya dan kita menemukan barokahnya, amin. Beliau berkata, jalasa Rasulullah SAW, Nabi itu saat itu duduk alal mimbar, di atas mimbar. Satu hal yang perlu kita ketahui, beda antara mimbar sama podium. Kalau sekarang saya berada, ini namanya podium. Di zaman Nabi tidak ada. Jadi kalau orang sekarang, apa-apa yang berkaitan dengan dakwah, dipermasalahkan bid'ah, lalu dia menyampaikan itu di atas podium, Anda telah melakukan bid'ah. Nabi tidak menggunakan podium, Nabi menggunakan mimbar. Nabartu syai', saya naik ke tempat yang tinggi. Artinya mimbar itu tempat yang tinggi dinaikin dengan tangga. Contohnya yang ada di belakang kita, ini mimbar. Alangkah afdolnya kalau masjid-masjid yang terhampar di muka bumi ini semuanya menggunakan mimbar, bukan podium. Tapi bukan berarti podium salah. Karena artinya mimbar tempat yang tinggi. Alhamdulillah mimbar kita malam ini agak tinggi. Ini namanya khairun min uwah. Hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi sedang duduk di dalam khutbahnya di hadapan sahabat Rasulullah SAW di atas mimbar. Fajalasna haulahu, kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kami dan sahabat lain kumpul mengelilingi Rasulullah SAW. Lalu Nabi bersabda, inna mimma, sesungguhnya dari beberapa hal, nunnya dibuang, jadi mimma, ba'diyah. Dari beberapa hal, akhafu alaikum ba'di, yang membuat aku khawatir setelah nanti aku wafat. Karena Nabi manusia yang peduli kepada umatnya, azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Di antara yang menjadi sebab Nabi khawatir kepada umatnya, ma yuftah alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Saya khawatir kalau umat saya nanti di akhir zaman akan dibentangkan, dimudahkan, dibukakan untuk umat saya di akhir zaman itu keindahan dunia beserta hiasannya. Hadis sepakat Imam Bukhari Muslim, garis miring muttafaqun alaih. Ada dua kekhawatiran Nabi di antara hadis-hadis yang lain. Yang ada dalam hadis ini, Nabi khawatir nanti umat saya setelah saya meninggal dunia, tepatnya di akhir zaman, orang terlena dengan keindahan dunia dan hiasannya. Ada dalam hadis lain, Nabi khawatir kepada umatnya bukan hanya dunia, bukan dengan hiasan dunia saja, bukan dengan
perhiasan yang ada di dalamnya, bukan. Tapi Nabi ada pernah mengutarakan kekhawatiran kepada kita nih akan munculnya Dajjal. Bahkan kata Nabi, "Ma min nabiyyin illa waqad haddara ummatahu 'ala Dajjal." Semua nabi, semua rasul pasti ceramain umatnya, khawatir nanti di akhir zaman akan ada Dajjal. Ada lagi dalam hadis lain, Nabi kekhawatirannya jauh lebih khawatir bukan sama Dajjalnya. Bahkan kata Nabi, "Akhwafu 'alaikum minad Dajjal." Di akhir zaman saya lebih khawatir Dajjal nggak ada apa-apanya. Siapa ya Rasul? Ulama usu, ulama yang busuk, ulama yang keji, ulama yang mungkar, ulama dunia. Ada lagi dalam hadis, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Di akhir zaman saya khawatir ada fitnah yang teramat dahsyat yang menimpa kaum pria. Apa itu fitnah yang terberat? Perempuan. Awewe. Itu berat. Tapi kembali kita ke hadis. Saya khawatir seumat saya akan terlena ketika dibukakan pertama zahratid dunia. Bahasa hadis zahratid dunia. Keindahan dunia. Zahra itu bunga. Cerdasnya Rasul mengiaskan, melukiskan, menggambarkan kepada kita keindahan dunia dengan bahasa Arabnya zahratid dunia. Zahra itu bunga. Kita lihat bunga. Indah. Ada nggak orang yang nggak suka bunga? Ada nggak? Semua orang suka lihat bunga, betul? Dari mulai dia mekar, warna yang merah, kuning, hijau, macam-macam. Indah dipandangnya. Hari pertama ketika mekar, mengeluarkan bau harum. Setelah 2-3 hari mulai layu. Gitu. Setelah 1 minggu mulai rontok. Setelah itu berguguran, bercampur dengan tanah. Demikian juga dunia. Indah dipandang, lama kemudian menjadi tua. Sampai di hari kiamat nanti kata Nabi, Allah umpamakan dunia seperti nenek-nenek yang berbau busuk, yang dijebloskan ke dalam neraka, yang menjerit meminta pada Allah siapa yang cinta kepadanya untuk ditarik masuk ke dalam neraka. Diumpamakan seperti bunga. Subhanallah. Semua orang cinta bunga. Dari masih nempel sampai bunga sudah dipetik. Bunga yang ada di kebun, bunga yang ada di rumah, sampai bunga rampe orang suka. Orang kalau ke kuburan cari bunga apa? Bunga rampe. Perumpamaan yang indah dari Rasul, zahratid dunia wazinataha, zahratid dunia wazinatiha. Lalu terbukakan untuk mereka hiasan dunia. Sudah keindahannya mereka terlena, lalu dengan hiasan dunia. Hiasan dunia itu macam-macam. Di antaranya apa kata Allah? Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wadrib lahum matal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i faqtarata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya ila akhirih. Wahai Muhammad, kasih perumpamaan untuk orang semuanya, seluruh manusia. Perumpamaan hidup di dunia ini singkat. Seperti air yang tumpah dari langit turun hujan. Sampai di bumi tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Begitu indah. Lalu terkena angin berhembus rontok. Begitulah kehidupan dunia. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hiasan dunia yang pertama harta benda. Yang kedua anak-anak kita. Banyak orang terlena bukan hanya gara-gara dunianya, bukan hanya gara-gara harta bendanya, tapi karena anak. Karena putranya, karena putrinya, dia meninggalkan ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah selamatin kita. Gak ada manusia yang gak cinta sama dunia. Betul? Beb, Anda belum jadi wali, Beb. Sama. Anda juga belum jadi wali. Kalau wali itu udah gak ada dunia. Kenapa kok dia jadi wali, Beb? Udah gak ada dunia di hatinya. Beda sama Anda sama ente. Terus bagaimana, Beb? Ya itulah dunia. Kita mencoba belajar. Ada namanya ilmu dalam tasawuf, ilmu zuhud. Ilmu
zuhud. Mengurangi, menggunakan apa yang menjadi kewajiban, tidak terlalu berlebihan. Itu definisi yang singkat dari zuhud. Enggak berlebihan, tidak juga meninggalkan, menggunakan sebutuhnya saja. Itu namanya zuhud. Bukan berarti zuhud bajunya lusuh, bukan berarti zuhud bajunya dari karung, bukan berarti zuhud makanya hanya singkong, bukan. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang berlebihan. Kita dianjurkan. Inilah dunia, ad-dunya hulwatun khadirah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Imam Abu Hurairah, dunia ini kata Nabi seperti hulwatun, kayak permen. Masya Allah. Ada nggak yang nggak doyan permen? Semua doyan permen, dari kakek-kakek, nini-nini, sampai recehan, doyan permen. Hulwatun, manis, khadirah. Sama Nabi ditambahin, hijau. Mata tuh kalau pergi kemana, ke kebun, ke villa, ya, ke mana tempat dingin, lihat hijau, enak nggak? Masya Allah. Dunia itu kayak permen, hijau, manis. Wa innallaha mustakhlifkum fiha. Yang Allah kasih buat kita, urus ini bumi, urus ini dunia yang manis, yang hijau. Fayanduru kaifa ta'malun. Lalu dipantau kita sama Allah. Berbuat apa kita di dunia ini, dilihatin aja. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Nabi, hati-hati kalian sama dua. Yang pertama dunia, jangan sampai terlena. Yang satu lagi, hati-hati sama perempuan. Shallu ala Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi semuanya sudah nyata terjadi di zaman kita. Betul. Orang ribut gara-gara dunia. Orang beli tiket pergi ke luar negeri gara-gara dunia. Orang rapat gara-gara dunia. Gara-gara dunia anak butuh bunuh ibu bapaknya. Gara-gara dunia rebutan warisan. Gara-gara dunia berlaku curang. Gara-gara dunia zalim, mencuri, merampok. Semua gara-gara dunia. Sombong gara-gara dunia. Hormat sama orang karena dunianya. Ilmunya tinggi tapi miskin, gak dihormati. Orang sekarang melihat dari materi. Guru ngaji miskin, rumahnya gubuk, gak ada yang mau datang. Tapi ketika guru ngaji rumahnya seperti istana, berbondong-bondong orang datang. Itu semua terjadi apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang gak betah sama dunia. Ya Allah, mudah-mudahan kita kecipratan berkahnya Nabi. Gak betah sama dunia. Masya Allah. Makanya disuruh milih Allah apa dunia beserta hiasannya. Nabi bin Rafiqil A'la. Lau kana li mithlu Jabal Uhudin dhahaban. Seandainya saya ini dikasih sama Allah gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah. La sarrani antamur alayya thalatha layalin wa indi minhu syai'un illa syai'un ursiduhu lid-dain. Saya nggak betah seandainya punya gunung Uhud itu emas, 3 hari tinggal sama saya nggak betah. Seandainya saya butuh sedikit saja, hanya cukup untuk bayar utang saya. Tapi untuk punya nggak mau. Shallu ala Nabi. Kita nggak tidur kalau nggak punya duit. Nabi 3 hari itu bilang gunung Uhud seandainya jadi emas dikasih sama saya nggak girang. Tidak membuat saya senang kecuali sedikit untuk bayar utang saja. Karena bayar utang itu hukumnya wajib. Tapi lebih dari itu enggak. Sahabat juga begitu, enggak betah sama dunia. Masya Allah. Ini sifat-sifat yang berlawanan sama kita. Terus ngapain Beb kita dengerin hal yang berlawanan dengan kita? Kita mau belajar. Kan gitu. Kali aja kita ini kecipratan berkahnya. Jadi seperti mereka nggak bisa. Tapi biar kita tahu. Nggak semua orang ahli ibadah itu hidupnya gembira. Hartanya berlimpah, enggak. Karena Allah utus baginda Nabi kita Muhammad SAW ke alam dunia ini bukan supaya kita jadi orang kaya, bukan. Supaya kita jadi orang soleh. Lau kanatid dunya jazaa'un li muhsinin idzan lam yakun fiha ma'asyun li zalimin. Lagat ja'a fihal anbiya'u karamatan
wa qad syabi'a fiha butunul bahaimi. Seandainya dunia ini Allah kasih buat orang yang sholat aja, buat orang yang ngaji aja, buat orang yang soleh aja, orang kafir, orang nggak sholat, ahli maksiat, nggak hidup di dunia. Tapi lihat, laqad ja'a fihal anbiya'u karamatan. Para nabi hidupnya lapar. Betul? Hidupnya lapar. Apa kurang ibadahnya para nabi? Nah, sholat sampai bengkak. Tapi bukan tujuan dunia itu membuat mereka senang, bukan. Kesolehan di hadapan Allah dan amalnya. Betul? Hadirin hadirat rahimakumullah. Begitu juga sahabat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah lihat Ashabu Suffah. Tahu Ashabu Suffah? Ada 70 sampai 80 orang yang nggak punya rumah, tinggalnya di Masjidun Nabawi. Tepatnya sekarang persis di belakang makam Nabi, agak tinggi tuh tempat. Kalau saudara nanti kesampaian pergi haji umroh, amin, bisa lihat itu tempat tidurnya Ashabu Suffah. Bahkan para ulama kita, guru-guru kita kalau ziarah makam Nabi, selain mereka duduk di multazam, mereka berusaha duduk di tempat yang dahulu diduduki oleh Ashabu Suffah. Bahkan ahlul kasyaf, sebagian para orang-orang soleh yang punya mata tajam melihat, mereka sering melihat Nabi itu duduk di tempat tersebut. Lagat ra'aitu sab'ina rajulan min ahli suffah, ma minhum rajulun alaihi ridaun illa izarun wa imma kisaun. Kata Nabi, saya lihat 70 orang ahli suffah, tidak seorang pun di antara mereka yang punya selendang. Pakaian yang dipakai sama mereka kalau nggak sarung, baju. Wa minha ma yablughu nisfasagen. Ada pakaian yang mereka hanya sampai sebetis. Wa minha ma yablughu ilal ka'bain. Ada pakaian mereka yang sampai ke mata kaki. Fa yajma'u biyadihi, sambil dipegang. Karahiyata antura auratuh, khawatir kalau auratnya kebuka. Jadi kemana-mana dipegang. Ada diikat di sini. Pakaiannya hanya itu. Subhanallah. Apakah mereka orang-orang yang di dunia ini tidak ditolong sama Allah? Lah, bukan. Tapi mereka orang-orang yang dipilih sama Allah untuk jadi orang-orang ahli zuhud. Orang-orang yang tidak terlena dengan dunia. Betul? Beb, kalau gitu saya nggak mau kerja besok. Kelewatan itu. Ana mau ngamalin ilmu yang Habib ajarin. Apa? Nggak cinta sama dunia. Oh gitu, ya. Ya udah, besok pagi makan daun. Terus baju ente ganti pakai karung. Kemana-mana jangan pakai Supra X. Kemana-mana ente jalan kaki dah. Ke Monas jalan kaki. Zuhud bukan begitu. Zuhud itu tidak berharap dari makhluk. Jadi kalau Anda dengan zuhud berhenti kerja, siap-siap Anda akan ngemis. Kan begitu? Allah suruh kita kerja. Wala tansa nasibaka minad dunia, jangan kau lupakan kamu daripada bagian dunia, kerja. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau dengar hari Jumat, kumandang azan seruan Jumat, tinggalkan jual beli. Berarti jual beli itu ada. Tapi dengar Jumatan, bubar, buru-buru ke masjid. Wa idza qudiyatis shalah, kalau Jumatan udah bubar, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi kalau sholat Jumat udah bubar, burulah cepat kalian cari lagi rizki dari Allah. Kerja lagi. Tapi ingat, wadhkurullaha katsiran, banyak-banyak zikir, banyakin ingat Allah, dengar azan, sholat, waktunya ibadah, jangan sampai terlena gara-gara dunia. Bib punya duit banyak, bagus Bib. Oh bagus. Bisa kurban, amin. Punya duit banyak, bagus Bib, bagus. Bisa berangkatin orang tua pergi haji umroh. Punya duit banyak, bagus Bib. Masya Allah. Ente bantu masjid lagi pembangunan, majlis taklim, pesantren. Ni'amal malus salih lirrajul salih yasilu bih rahiman wa yasna'u bih ma'rufa. Dalam riwayat Imam Ahmad, sebaik-baik duit, sebaik-baik ringgit, sebaik-baik fulus, adanya di orang soleh. Amin. Mudah-mudahan nanti jadi orang soleh. Itu duit, ya, beges, ya,
Yotro, kalau bahasa Perancisnya yotro. Itu kalau ada jadi orang soleh, udah enak aja. Dipakai buat bantu orang, buat silaturahmi, buat bahagiain orang, buat nafkahin keluarga, nolong orang susah, ngasih makan orang banyak. Amin. Wah, fadilahnya besar. Ya. Tapi bukan berarti dunia itu taruh hati. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrusul Akbar, kalau doa begini, doanya panjang, di antara gini, ya Allah, jadikan dunia ini ada di tangan saya, bukan di hati saya. Kalau kau berikan kepada saya, hambamu ini rizki, jangan kau uji dengan rizki itu. Ada orang duitnya banyak, hidupnya ujian terus. Nauzubillahimin. Jadi kita kalau berdoa begitu, ya Allah jadikan dunia di tangan saya. Sebab dunia kalau di hati ini, pasti jadi orang bakhil bin Medib. Kenapa? Takut habis. Dunia segala-galanya lah. Nabi Ibrahim kambingnya puluhan ribu. Orang kaya apa miskin? Nabi Ibrahim kambingnya puluhan ribu. Kita mau beli kambing lebaran aja masih ngumpulin nih. Nabi Ibrahim kambingnya puluhan ribu. Yang jagain bukan orang lagi. Siapa? Serigala. Maaf, anjing. Jadi anjing yang jagain kambing Nabi Ibrahim jumlahnya ada 4.000. 4.000 anjing. Ngejagain kambing-kambingnya Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala nabiyina Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang hebatnya fi unuki kulli kalbin taugun minadz dzahab. Tapi yang menakjubkan 4.000 anjing yang jagain kambing semuanya pada pakai kalung emas. Rantai, bukan rantai biskuit ya. Tahu kan rantai biskuit? Banyak tuh kemarin lebaran. Rantai emas. Adanya bukan di istri, bukan di para ibu-ibu, adanya di anjing. Wa qila lahu lima fa'alta dzalik, wahai Nabi Ibrahim, kenapa anjing yang pakai rantai emas? Well, ini emas ini dunia, ya, dunia jifa, dunia ini bangkai. Watul labuha kilabun, yang cari bangkai ya cuman anjing sama serigala. Pada fa'tuha litul labiha, makanya yang saya kalungin anjing saya aja yang pakai deh. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan anjingnya ada main-main ke sini nih. Bubar nih majelis, bubar. Nauzubillahimin, saking hebatnya. Oleh karena itu resep dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, jadilah kita turis. Enak gak jadi turis? Di sini-sini aja, nggak usah pergi kemana-mana, tapi turis. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia ini laksana turis, orang asing. Orang asing itu, ya, mereka nggak lama-lama. Di negeri orang nggak bakal lama-lama. Setiap waktu dia rindu sama negerinya, pengen balik ke kampungnya, masih nunggu tiket, masih mahal. Itu orang asing. Bahkan kata Nabi, au abir sabil. Bahkan bukan orang asing lagi. Jadilah kamu orang yang cuma melintas. Ini orang melintas nih banyak nggak di depan? Ada yang bikin rumah nggak? Bangun toko? Enggak, namanya cuma melintas. Masya Allah. Jadilah kita orang di dunia ini seperti turis atau sekedar melintas saja. Kata Ibn Umar, "Idza amsayta fala tantadhir sabah." Kalau ente di waktu sore jangan nunggu pagi, kumpulin amal soleh sebanyak-banyaknya. Wa idza asbahta fala tantadhir masa. Kalau ente di waktu pagi jangan nungguin sore, isi duha, salat jamaah, baca Quran, ngaji, nuntut ilmu. Jangan tunggu waktu sore. Wa khudh min sihatika lima radik. Manfaatin ente lagi sehat buat siap-siap nanti kalau ente jatuh sakit. Wa min hayatika li mautik, manfaatin mumpung masih hidup sebelum datang kematian. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah jadikan rezeki yang berlimpah ada di tangan kita bukan di hati kita. Wala tu'adzibna alaih, dan mudah-mudahan kita tidak diuji dengan rezeki yang kita dapati tersebut dan menjadi jembatan yang menghantarkan kita kepada ketenangan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Zidni ilma.